Saya mulai dengan sebuah cerita, saudara-saudara, pengalaman waktu saya masih SD dulu, ketika masih kecil, saya punya seorang teman yang ukurannya lebih tinggi, lebih besar daripada saya, dan teman saya ini nakal banget, saking nakalnya tuh sampai terkenang di hati saya. Tapi tenang aja, ini bukan luka batin ya. Saking nakalnya begitu, pernah suatu ketika saya tuh dijitak kepalanya dari belakang, entah sama siapa kan, enggak tahu ya, waktu masih sekolah, masih kecil gitu, sering main bully-bulian begitu ya mungkin ya. Dibully, dikerjain, ya dia menjitak kepala saya begitu keras sampai sakit banget nih siapa. Saya cari ke sekitar teman-teman yang lain cuma hahaha hihi ketawa sana sini dan sebagainya. Sampai suatu kali saya tahu ternyata yang menjitak saya ya teman saya itu yang nakal, badannya tinggi besar dan punya selidik ternyata. Beberapa waktu kemudian saya baru tahu ternyata anak nakal ini kan sekelas dengan saya. Dia menjadi sekelas dengan saya karena pernah tidak naik kelas sebelumnya. Andai kata dia itu pinter dan rajin belajar, pasti dia sudah jadi kakak kelas saya. Oh rupanya sudah nakal, gak naik kelas lagi. Ya. Kemudian saya juga dapat informasi beberapa waktu kemudian, ternyata dia tuh anaknya seorang hamba Tuhan. Loh kok bisa begitu ya? Namanya juga ngambil nama dari salah satu nabi perjanjian lama. Tapi sikapnya tidak mencerminkan. Ya. Itu yang membuat saya kalau ada masalah ya pasti saya tidak akan cari teman saya ini ya, malah tambah masalah nantinya kan ya. Dan itu yang membuat saya apalagi waktu masih kecil saya belum mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya bukanlah seorang Kristen juga, belum melayani Tuhan. Jadi saya merasa untuk apa saya dekat dengan teman saya yang seperti ini? Nanti saya malah juga ikutan jadi nakal. Keluarga saya mungkin tidak akan berdampak apa. Saya sampai punya kesimpulan bahwa saya tidak mau deket-deket dengan teman ini, apalagi dengan keluarganya. Apalagi dengan, ternyata orang tuanya hamba Tuhan, apalagi dengan gerejanya. Dan itu tidak akan membawa dampak apa-apa buat saya. Dan saya malah punya image buruk dengan keluarganya hamba Tuhan. Saya sempat punya cita-cita, nanti pokoknya jangan sampai kalau saya sudah dewasa, saya jadi hamba Tuhan, apalagi jadi pendeta. Kaget kan begitu lihat saya, ini pendeta, ini hamba Tuhan nih Pastor Robert nih. Ya. Karena itu membekas di dalam hati saya. Dan kalau saya sampai hari ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan, punya keluarga, punya anak, saya cuma mikir dan berdoa di hadapan Tuhan, amit-amit ya Tuhan, jangan sampai anak saya senakal teman saya itu. Ya, jangan sampai anak saya juga gak naik kelas, jangan sampai anak saya jitakin kepala temannya juga, kan gitu saudara. Karena itu saya hari ini ingin menyampaikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Revival Start from Family. Kebangunan rohani dimulai dari keluarga. Keluarga yang mau kita bangun itu seperti apa? Entahkah itu keluarga kita, baik kita semua sebagai keluarga Kristen, Anda profesinya sebagai profesional, ya, pekerja di marketplace, atau bahkan sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, kalau keluarga kita tidak bisa berdampak, keluarga kita gak bisa jadi berkat, bagaimana kita mau membawa kebangunan rohani, kebangkitan rohani bagi orang di sekitar kita. Karena itu revival start from family. Kayak ini relate ya, relevan dengan kita di zaman sekarang. Kalau kita bicarakan soal kebangunan rohani harus dimulai dari keluarga. Tetapi sebelumnya kita harus ngerti dulu, kebangunan rohani itu maksudnya apa? Apakah setiap orang ketika ketemu dengan kita sebagai anak Tuhan, harus mereka mengalami jamahan Roh Kudus, tiba-tiba mereka rebah di sekitar kita, tiba-tiba ketika kita doakan mereka langsung mereka bisa berbahasa roh gitu ya. Atau mereka tiba-tiba langsung ketemu Anda, langsung mereka bertobat. Ya saya sih berharap ya gitu ya, langsung mereka mengalami lawatan Tuhan langsung di tempat begitu. Tetapi belum tentu hal seperti itu terjadi secara langsung, secara supranatural. Tetapi cobalah lewat sikap hidup kita sehari-hari yang sewajarnya dulu. Kebangunan rohani yang seperti apa? Paling tidak ketika kita berjumpa dengan seseorang, ketika seseorang itu mengalami perubahan hidup, ketika orang berjumpa dengan kita, mereka melihat hidup kita dan hidup mereka pun juga diubahkan lewat kesaksian kita. Dari yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya yang berdosa, kemudian menjadi percaya, terbuka hatinya kepada Tuhan Yesus, lalu hidupnya diubahkan. Nah itu adalah sebuah kebangunan rohani. Ketika Anda mungkin berjumpa dengan seseorang yang dulunya suka menipu, suka berbohong, berbuat jahat,
Lalu setelah berjumpa dengan Anda atau berjumpa dengan keluarga Anda, lalu mereka terinspirasi dengan cara hidup Anda. Hari Minggu mereka tahu kalau ternyata Anda tuh perginya ke gereja dan diam-diam dia pun juga mengikuti Anda ke gereja mungkin. Apalagi Anda ajak dia juga mau. Lalu dia bertobat dari kesalahannya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lalu hidupnya juga berubah jadi baik. Sudah tidak pernah menipu lagi. Bukankah itu juga sebuah kebangunan rohani? Atau ketika Anda berjumpa dengan satu keluarga yang mengalami keretakan hubungan antara suami dan istri, sudah diambang perceraian, sudah ribut, sudah marah-marah, sudah konflik begitu fatalnya sampai mereka sudah berencana untuk bercerai. Tetapi ketika bercerita dengan Anda, curhat, nangis-nangis dengan Anda, keluarganya dipulihkan, akhirnya gak jadi bercerai. Itu juga sebuah kebangunan rohani. Ya saudara-saudara, mari kita mulai kebangunan rohani itu dari keluarga kita dulu. Kita mau membangun keluarganya itu seperti apa? Yuk kita mulai ya, kita baca dulu. Kenapa sih kita perlu mengalami kebangunan rohani? Karena kebangunan rohani itu juga ibaratnya dari hidup yang mengalami kutuk. Ya, sehingga kalau mengalami kutuk akibat dosa, maka orang itu pasti pada ujung kehidupannya menuju maut. Tetapi dari orang yang harusnya mengalami kutuk, akibat kutuk dosa, ketika orang itu hanya berjumpa dengan Yesus kemudian mengalami berkat, nah kebangunan rohani seperti itulah yang ingin kita pelajari. Pada awal mulanya, ketika kita lihat peristiwa manusia jatuh dalam dosa ya, kutuk itu ada di dunia. Ya, jadi kebangunan rohani itu ketika orang dari posisi dikutuk, terkutuk, mengalami berkat, ya, itulah kebangunan rohani yang minimal lah harus kita bawa mereka ke arah sana. Nah, baca dulu peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Kita mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 17. Dunia ini terkutuk, manusia jatuh dalam dosa mengakibatkan penuh dengan kutukan dosa. Kejadian 3 ayat 17 dikatakan demikian, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dosa manusia adalah penyebab dunia ini terkutuk. Ya, terkutuklah tanah, terkutuklah dunia ini karena engkau. Ya, dan dunia yang sudah jatuh dalam kutuk, kalau tidak ada kebangunan rohani di dalamnya, ya terus saja kutuk itu akan menjalar. Lanjut nih Kejadian pasal 4 ayat 11 ya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ini cerita tentang Kain yang berbuat dosa yang baru saja membunuh Habil adiknya. Terkutuklah engkau, anak manusia dikutuk Tuhan karena berdosa membunuh saudaranya. Karena kalau kutuk tidak segera diselesaikan, maka kutuk itu akan terus menjalar. Kejadian pasal 5 ayat 29 ya. Ini kenapa kebangunan rohani sangat diperlukan? Ya karena dunia ini sudah terkutuk saudara. Kejadian 5 ayat 29, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk lagi oleh Tuhan. Pekerjaan menjadi susah payah karena hidup dalam lingkungan yang terkutuk. Kesimpulannya semenjak manusia, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tanah menjadi terkutuk, anaknya terkutuk, keturunannya terkutuk, ujung-ujungnya oleh karena kutuk manusia di bumi hidupnya semakin jahat. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 kita lanjutkan ceritanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi kebangunan rohani itu diperlukan untuk mengubahkan bagaimana sih situasi kutuk diubah menjadi berkat. Ketika ada orang yang terkutuk oleh karena dosa, kemudian bertobat mengalami Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, kemudian mengalami berkat keselamatan dan berkat dalam hidup ini, itu loh yang namanya kebangunan rohani, dan inilah yang mau kita lakukan bersama-sama. Start from your family. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Saya dan Anda menjadi anak Tuhan semenjak kita semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Bukan cuma supaya kita saja yang diselamatkan sendiri lalu, ya sudah, aku sudah aman. Yang lain, terserah mereka lah jalannya masing-masing. Gak bisa. Kita pun juga harus berbagi keselamatan itu. Kita harus berbagi kebangunan rohani yang telah kita alami kepada orang lain. Saya dan Anda semenjak kita telah terima Yesus, itu ibaratnya kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Saya dan Anda sudah dibebaskan dari kutuk maut. Kita pun juga perlu berbagi berkat yang sudah membebaskan kita dari kutukan itu. Kita harus berbagi berkat keselamatan dengan kita memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Nah karena itu semenjak kita mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal 11. Kalau Anda baca di dalam kitab-kitab pertama di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 itu bicara soal penciptaan ya. Mulai pasal 3 kejatuhan manusia sampai pasal 11 gak ada cerita bagus-bagusnya. Kejahatan manusia tadi kita baca semakin bertambah besar, memilukan hati Tuhan. Sampai Tuhan pun juga sudah datangkan air bah. Tuhan juga kemudian mengizinkan manusianya mengalami pemusnahan. Kemudian bangkitlah keluarganya Nuh. Nuh punya anak-anak. Anak-anaknya pun kemudian juga semakin banyak, mendirikan menara Babel lagi, ternyata tidak menyelesaikan dosa manusia. Sampai akhirnya Kejadian pasal 12, Tuhan mengikatkan perjanjian dengan Abraham, perjanjian berkat, covenant yang Tuhan buat untuk menurunkan berkat atas dunia. Kalau gak pernah ada Kejadian pasal 12, tidak akan ada permulaan berkat ya. Kita lihat di sini, bagaimana supaya terjadi kebangunan rohani dimulai dari keluarga kita. Oke, buka sama-sama dengan saya Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai ayat 3. Kita belajar dari bapak leluhur kita, bapak semua orang beriman, Abraham. Bagaimana supaya terjadi kebangunan rohani mulai dari keluarga kita. Kejadian pasal 12 dimulai ayat 2 dikatakan demikian. Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Lawannya kutuk itu berkat ya. Jadi yang memberkati itu Tuhan, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. Akibat dari dosa atau konsekuensi dari dosa itu adalah kutuk, maut, saudara-saudara. Nah, ketika Tuhan memberkati, maka Tuhan itu mengalahkan semua kutuk, mengalahkan konsekuensi kutuk yang berupa maut itu juga, supaya seseorang diberkati dan mengalami hidup yang kekal. Itulah yang namanya kebangunan rohani. Sehingga seseorang yang dulunya terkutuk menjadi diberkati. Dulunya berdosa kemudian dibenarkan. Itulah kebangunan rohani. Dan dimulai dari Abraham. Abraham punya keluarga, dimulai juga dari keluarganya Abraham. Abraham meneruskan perjanjian dengan Tuhan ini dengan istrinya Sarah. Kemudian punya keturunannya, dilanjutkan juga turun-temurun sampai dikenalah bahwa dia adalah Allah perjanjian. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Yakub berganti nama jadi Israel dan jadilah bangsa Israel turun-temurun. Sampai akhirnya turunlah pada garis keturunan Yesus Kristus, perjanjian itu digenapi. Melalui Yesus Kristus, keselamatan juga berlaku buat kita. Berkat yang luar biasa bukan? Nah sekarang kita lanjut dulu. Berarti bagaimana sih caranya supaya terjadi kebangunan rohani dalam keluarga kita? Yang pertama, adanya pengikatan perjanjian dengan Allah. Karena yang bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat, terjadinya kebangunan rohani itu asalnya hanya dari Allah saja. Jadi pastikan keluarga Anda atau dimulai dari diri Anda, baik Anda yang sudah berkeluarga maupun yang sedang akan membangun keluarga atau yang sedang mencari jodoh untuk membangun keluarga, mulai dengan ikat perjanjian dengan Allah. Karena perjanjian itu datangnya dari Allah sendiri. Sama seperti Abraham, kita hanya meresponi perjanjian berkat itu. Abraham apakah begitu dijanjiin berkat sama Tuhan? Abraham, aku akan memberkati engkau. Enggak Tuhan, yang lain aja deh gitu. Enggak. Abraham hanya meresponi dan dia menerima. Saya dan Anda
Kita tidak perlu mengusahakan apa-apa. Coba deh saya tanyakan, apakah untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu berkat yang terbesar kan? Ya. Untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, apa yang Anda usahakan, Bapak Ibu Saudara? Untuk menerima berkat keselamatan agar saya dan Anda masuk sorga, apa usaha kita? Apakah kita harus mati-matian berbuat baik begitu? Ada yang seperti itu? Atau kita harus membayar harga sesuatu, harga berkat keselamatan untuk masuk sorga? Ada yang bayar seperti itu? Enggak ada kan? Untuk kita mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan, kita hanya meresponi saja dengan ya, aku percaya. Bukankah Abraham juga meresponi perjanjian dengan Allah dengan imannya, dengan percayanya kepada Tuhan. Oleh karena imannya itulah Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena saya dan Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diperhitungkan sebagai kebenaran, mengikatkan perjanjian. Dan pada waktu itu ketika Abraham mengikatkan perjanjian dengan Tuhan, Kejadian pasal 17, tandanya adalah sunat. Saya dan Anda sekarang mengikatkan perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus, tandanya dengan memberikan diri di baptis selam, ya kan? Dan perjanjian itu mengikat turun-temurun, saudara-saudara. Oke? Dan tadi kita baca ya Kejadian pasal 12 ayat 2. Statementnya adalah, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dari statement ayat 2 itulah muncul diberkati untuk menjadi berkat. Familiar dengan ini? Ya, ini diambil dari ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan ini bukan hanya statement perjanjian antara Allah dengan Abraham juga. Tetapi juga buat setiap kita, saya dan Anda sebagai anak-anak Tuhan yang menerima perjanjian Allah dengan Abraham, kita pun juga menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk kita menjadi berkat, atau istilah lainnya kita diberkati untuk menjadi saluran berkat juga bagi sesama kita. Saat kita menjadi saluran berkat, kita akan mendatangkan kebangunan rohani bagi sesama kita. Start from our family, ya. Dan bedakan berkat itu dengan soal materi, ya. Bedakan berkat itu dengan uang, dengan harta gitu ya. Karena kadang-kadang ketika, saya nggak tahu ya konteks zaman sekarang, kadang-kadang kita bisa rada salah server gitu ya. Misalkan ada yang kasih kesaksian, entah itu di CG, di mana dan sebagainya. Ketika Anda dapat bonus lebih dari kerjaan Anda mencapai target, Anda dapat kenaikan pangkat, jabatan, dapat lebih banyak uang dan sebagainya. Kesaksian Anda apa? Saudara-saudara, hari ini beruntung puji Tuhan saya memperoleh berkat, ya. Lalu Anda sebutkan nominalnya, saya dapat bonus sekian dan sebagainya. Oh, puji Tuhan, saya dapatkan hadiah dalam bentuk ini. Jadi kita hitung seolah-olah berkat itu hanyalah soal materi, kekayaan, uang, bonus dan sebagainya. Lupa ya kita. Dengan keselamatan hidup kekal itu apa namanya? Itu berkat. Ya, ketika Anda juga masih bisa diberikan kesehatan, itu berkat. Ketika Anda suami istri masih bisa harmonis berbahagia, berkat enggak itu? Itu berkat. Ya, ketika Anda tidak bosan dengan pasangan Anda, ketika setiap kali Anda bangun pagi Anda noleh, ya, dan Anda masih bisa bersyukur, untung masih hidup, itu berkat gitu ya. Jangan sampai Anda pegang, sudah berhenti belum ya nafasnya? Nah, itu sudah lain. Ya. Itu berkat saudara-saudara. Jadi jangan hanya sekedar dihitung dengan harta, kekayaan, uang, bukan. Ya. Jadi sebenarnya berkat itu apa sih? Ya selain berkat keselamatan, berkat ya kalau tuh kita sudah punya berkat, diberkati sama Tuhan, berkat itu bagaikan magnet spiritual yang menarik segala kebaikan, segala keberuntungan yang Allah berikan itu akan masuk dalam hidup kita, dan berkat yang ada dalam diri kita tuh bagaikan punya daya tolak yang kuat terhadap kutuk. Entah itu berupa kesialan, kecelakaan, apapun deh. Ya. Jadi berbahagialah Anda kalau hidup Anda sedang diberkati. Kalau Anda pun juga bisa datang beribadah di tempat ini, Anda pun juga sedang mengalami berkat. Karena itu bagikan berkat Anda buat orang lain juga. Diberkati menjadi saluran
berkat ya. Nah, oke, bagaimana supaya terjadi kebangunan rohani dalam keluarga kita dulu deh. Karena kebangunan rohani kan dimulai dari keluarga ya. Cek dulu baik-baik bagaimana ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Udah serius atau belum? Ya. Kita mengikat janji sama orang aja kan harus serius ya. Apalagi kalau kita mau mengikatkan perjanjian hubungan kita dalam tahap yang lebih serius. Katakanlah kalau ini kita ngomong soal pasangan. Ya. Sebelum menikah, sebelum jadi suami dan istri, ngikat janji dulu enggak? Ya, waktu pacaran, janjian mau ketemu. Ya, saling berjanji kan? Pasti ada saling komunikasi. Demikian juga kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Gak mungkin kalau kita tanpa ngobrol. Anda dengan calon suami atau calon istri Anda, sebelum nikah dulu waktu pacaran deh. Atau waktu lagi PDKT, kejar-kejaran, waktu menjelang pacaran. Anda ngajak ngobrol gak? Masa diem-dieman, yuk kawin. Langsung gitu langsung mau. Tiba-tiba Anda gandeng langsung ditarik ke gereja, Pak Pendeta tolong berkati kami mau menikah. Hah, siapa nih orang gitu kan? Gak mungkin kan? Pasti menjalin hubungan dulu kan pasti ngobrol, ikat janji bersama, lalu bertunangan, ini udah lebih serius gitu kan. Lalu setiap kali waktu Anda pacaran, apa yang Anda lakukan gitu? Pasti ngobrol juga kan, ditanyain pagi ini makan apa, begitu siang ditelepon lagi. Kalau pas lagi berjauhan, zaman dulu belum ada zaman handphone ya, belum bisa langsung WhatsApp gitu. Saya masih ingat zaman saya dan istri dulu masih pacaran ya. Kita pacaran jarak jauh, long distance relationship ya. Saya di kota Medan, istri saya di kota Surabaya, terpisah pulau, provinsi. Belum zaman internet. Telepon, masih bayar pulsa, saudara-saudara. Kan lumayan juga kita harus menghemat, nabung untuk biaya nikah. Yang kita lakukan adalah kirim-kiriman surat. Gitu. Nyampainya baru beberapa hari. Jadi kita untuk meneguhkan perjanjian, oke kita akan menikah ya pada tanggal sekian misalkan begitu. Itu kita udah janjian, udah saling surat menyurat, begitu telepon ya cuman sesekali kalau bila penting saudara-saudara. Selalu ada komunikasi. Nah saya ngomong ini dalam konteks mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tiap hari ngobrol enggak? Ya. Membaca suratnya Tuhan enggak, Alkitab Anda itu loh. Ya, dibaca enggak ayat demi ayatnya, kata demi katanya. Setiap kali kalau saya dapat surat dari, dulu masih pacar saya ya, sambil dikirimin foto, aduh fotonya dicium. Suratnya juga kayak gak pernah aja sih. Oh zaman sekarang ya, anak muda zaman sekarang masa handphone dicium-cium gitu. Kok kayak gak relate gitu. Ayo, ada yang pernah seperti itu? Hah? Saudara-saudara, kita mencintai firman Tuhan. Surat dari istri saya aja, saya cintain banget gitu. Dikumpulkan, dikoleksi gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau Anda mencintai Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, firman-Nya itu loh. Gak bosan-bosan kita baca, kita cintai firman-Nya, kita renungkan firman-Nya. Sampai kita benar-benar terikat perjanjian dengan Tuhan. Dan perubahan hidup kita akan kelihatan terhadap orang lain. Kalau dulu kita gak pernah baca firman Tuhan, hidup kita tuh mungkin ngasal gitu. Akan kelihatan loh hidup saya ketika dulu belum pacaran dengan waktu pacaran. Beda ya. Waktu belum pacaran gitu kayak cuek ya. Belum pacaran itu gak ada perhatian. Tapi begitu udah pacaran, kan namanya belajar memberikan perhatian pada seseorang. Ya, pelayanan saya juga berubah terhadap jemaat. Tiba-tiba saya juga perhatian sama jemaat. Saya juga jadi bingung. Jemaat yang komentar, kok Pak Robert ini agak berbeda ya. Waktu pelayanan sama jemaat, kalau dulu cuma habis pertemuan sudah pulang hilang gitu kan. Tapi semenjak berpacaran, kemudian sejak menikah kan ada ikat perjanjian. Ya, mempraktekkan hubungan. Akhirnya terhadap orang lain, perhatian saya pun juga berubah. Sikap saya pun juga berubah. Sampai akhirnya, ada perubahan hidup. Ketika kita berinteraksi. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan Allah yang hidup. Hidup Anda pun juga jadi berkat bagi orang lain. Karakter Anda berubah. Dan ketika karakter Anda berubah, kebangunan rohani terjadi. Orang lain pun mau mengikut Anda, mau belajar dari Anda. Kamu ke gereja mana sih? Dulu kamu itu gak suka berdoa. Kamu itu dulu suka ngomongnya kotor. Sekarang kok sikapmu jadi baik, lemah lembut, suka menolong. Ayo ajak aku ke gereja. Nah itu loh kebangunan rohani. Harusnya terjadi begitu ya. Oke,
Yang kedua, bagaimana supaya kebangunan rohani terjadi mulai dari keluarga kita. Yang kedua, nilai-nilai kebenaran harus Anda wariskan kepada keturunan kita. Ya, karena kita pelajaran ini karena pas bulan ini juga kita membahas tema generational covenant, ya. Perjanjian yang Tuhan wariskan turun-temurun, maka perjanjian itu gak otomatis, oh aku sudah anak Tuhan, nanti pasti otomatis anakku juga akan cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dijamin tidak. Ya, tahu dari mana? Pengalaman, saya sudah dibully anak pendeta. Wah, anaknya hamba Tuhan waktu saya masih SD itu. Ya. Kemungkinan besar dia gak pernah mendidik anaknya dengan baik, sehingga anaknya kok bisa nakal kayak gitu. Bahkan membekas dalam hati saya sampai saya gak mau jadi hamba Tuhan kalau udah besar. Ternyata jadilah juga ya, memang udah panggilan ya Tuhan, ampunilah lu. Nilai-nilai kebenaran harus diwariskan kepada keturunan kita. Dengan kata lainnya ini pemuritan juga harus terjadi mulai dari keluarga. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau, baca baik-baik, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi dengan serius ya, kalau kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, belum tentu anak-anak kita, keturunan kita kelak, otomatis langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Gak bisa. Harus dengan sengaja diajarkan. Para papa, mama sekalian tolong ya, ajarin anak-anak Anda untuk punya sikap kepada Tuhan kita. Untuk mereka punya rasa hormat kepada Tuhan kita. Ajarkan anak kita berdoa, minimal lah dari kelakuan kita. Ketika kita berdoa, anak kita pasti akan lihat, loh ini kenapa papa mama ngapain kok lipat tangan, tundukkan kepala, lalu kok bicara sendiri gitu ya. Enggak apa-apa, biarkan, mungkin pada awalnya anak kita gak ngerti ngapain ini anak. Ya, jangan tiba-tiba kalau Anda di rumah gak pernah kelihatan berdoa, jangan harap Anda ngomong, nak kamu harus berdoa. Anak Anda bingung, apa itu berdoa? Ngelihat papa mamanya berdoa aja gak pernah gitu ya. Gak mungkin mereka berdoa. Ajaklah juga mereka berdoa. Mungkin pada awalnya anak Anda bingung waktu diajak berdoa. Ini ngomong sama siapa gitu kan. Iya kan, wajar, namanya juga anak-anak diajarin. Oh memang kita menyembah Allah, Allah kita gak kelihatan. Kok gak kelihatan gitu, kok diajak bicara ya? Mungkin begitu, ya gak apa-apa. Tetap aja ajarin, tetap aja ngomongin. Ya. Jangan Anda cuma sekedar, oh yang penting di hari Minggu juga diajak ke gereja. Oh di sini juga ada Next Gen Kids, dah kita biarin anak-anak juga di sana ikut beribadah sesuai usia mereka. Ya, tetapi sehari-hari di rumah, bagaimana mereka? Ajarkan iman kepada mereka. Ya, oke, bagi yang punya anak, ya, terutama kalau anak Anda masih kecil, zaman sekarang ya terutama ya, batasi gadget deh. Ya, batasi smartphone, tontonan online, game, media sosial. Bila perlu hentikan dulu. Karena anak generasi sekarang yang memuridkan mereka itu apa ya, internet, media sosial, dunia game. Saudara-saudara, cobalah dari zaman saya dan Anda dulu yang masih kecil itu loh. Coba Anda ingat-ingat, Anda pegang gadget enggak? Anda online sama internet atau enggak? Enggak kan? Zaman sekarang paling enggak Anda berbangga diri kan? Anda, aku cinta Tuhan gitu kan, ya kan? Anda berbangga diri, aku pinter gitu kan? Anda masih berbangga diri, imanku kuat, iya kan? Coba, anak zaman sekarang gimana? Apakah iman mereka staff Anda sekarang? Apakah mentalitas mereka, daya pikir mereka, kinerja mereka, konsentrasi mereka bisa seperti Anda sekarang? Cobalah, pikirkan masa depan mereka 15-20 tahun dari sekarang. Kalau sekarang aja mereka masih terikat gadget, diajak ngomong, misalkan lah dulu waktu kita masih kecil, diajak ngomong sama orang tua. Kalau kita nggak membalas atau tidak menyapa balik omongan orang yang lebih tua, kita diapain? Minimal dipecut Pak. Oh sadis ya, enggak. Diceples kayak, dipukul atau paling tidak dimarahin, dia omongin. Ada orang tua yang ngajak kamu bicara, ayo kamu harus bicara balik sama dia. Kan gitu.
itu kan minimal. Coba zaman sekarang. Ada yang ngajak ngomong anak kecil, ternyata masih sibuk dengan gadgetnya. Kayak punya dunia sendiri gitu loh. Ya. Kita seolah-olah disuruh memaklumin, anak ini maaf ya jadi autis gitu loh. Ini autis digital atau gimana gitu loh. Jadi kayak punya dunianya sendiri sampai ini anak atau robot atau android atau apa gitu. Coba deh, kita ini sedang mendidik anak-anak untuk masa mendatang mau jadi seperti apa gitu loh. Ya. Bisa paham ya? Ya. Kita harus memuridkan anak-anak mereka, ajarkan mereka berulang-ulang. Tapi pastor, anak saya sudah gak bisa lepas dari gadget. Inilah dalam dunia roh ya, pelayanan pelepasan sekarang bukan dari roh jahat saja. Paham maksud saya ya? Termasuk dari gadget, nanti mereka menggelepar-gelepar sama. Waktu doa pelepasan dari roh jahat ya ada yang gelepar-gelepar juga, sama. Ya kenapa enggak? Ya, yang penting mereka lepas dulu aja kan. Ya. Itu anak yang kecil ya, yang katakanlah dalam lingkungan pembelajaran mereka tidak memerlukan handphone, sebisa mungkin batasi atau hentikan. Kita mau mendidik anak kita takut akan Tuhan kan. Wong sama orang tua kalau gak takut gimana mau takut akan Tuhan, gak bisa. Ya. Lalu berikutnya kalau anak kita sudah remaja bagaimana? Ya, kalau penggunaan gadget untuk penggunaan sekolah, atau keperluan komunikasi, tetap dibatasi silakan. Main game ya silakan, tetapi dibatasi namanya usia udah remaja ya. Media sosial tetap diawasi ya. Saya dan istri kami punya 2 anak remaja sudah. Mereka pakai gadget, ya pakai, mereka sudah usianya udah belasan tahun ya. Bagi kita normal, wajar, gak apa-apa. Kebutuhan untuk komunikasi kita tahu cara mereka memakainya. Bahkan saya dan istri ngomong, kita post foto ini, jangan, papi mami, jangan di post foto ini. Loh kenapa? Nanti wajah kita dipalsukan dengan AI, nanti menipu. Oh gitu, anak kita udah lebih pinter ya udah sadar diri kalau gitu ya, baguslah ya. Mereka tidak sampai terikat gitu, gak sampai scrolling media sosial tiap hari. Hati-hati dengan brain rot, tahu kan? Otak busuk. Ya, karena kelamaan liatin media sosial, di scrolling terus padahal konten-kontennya tidak mendidik, entah kontennya tuh gak ngerti lah apa aja gitu ya. Anda pun pernah gak seperti itu? Ya jangan-jangan anak Anda kebiasaan juga scrolling karena lihat ada scrolling gitu. Ya kalau yang di scrolling masih firman Tuhan masih gak apa-apa. Kadang yang di scrolling video, makanan, ya kalau makanan masih oke lah cara memasak, tetapi gosip ini itulah, kemudian tingkah konyolnya orang, sesuatu dan sebagainya, tidak mendidik sama sekali. Tapi kalau usia mereka sudah remaja, memang sudah sewajarnya mereka untuk dunia pembelajaran mereka, menuntut mereka pakai gadget, ya silahkanlah. Tetapi ingat ada batasnya. Ya, kalau itu digunakan untuk produktivitas, silakan. Tetapi jangan sampai media sosial, internet, dan hal-hal lain yang kita bahkan tidak tahu perkembangan teknologi ke depan, AI bahkan. AI itu bagus untuk kita gunakan untuk membantu kita. Teknologi untuk membantu. Tetapi jangan sampai bergantung pada AI bahkan ditipu oleh AI. Tahu ya, AI ya bukan AI. AI maaf ya, AI susu. AI artificial intelligence itu loh ya. Ada bagusnya kalau digunakan dengan bijaksana ya. Karena itu kalau keluarga Anda itu sungguh-sungguh pada Tuhan, disitulah kebangunan rohani bisa terjadi. Orang akan melihat, oh orang tua dan anak akur, harmonis, akrab. Akan dilihat oleh orang lain juga, akan dilihat oleh keluarga yang lain juga. Di situ akan dimulai kebangunan rohani. Keluarga Anda bisa menginspirasi kehidupan orang lain juga. Kok seneng ya liatin keluargamu. Keluargamu itu antara orang tua, anak, semuanya baik-baik, suami, istri. Kemanapun Anda pergi saudara-saudara, jangan sampai Anda tuh dipandang sebagai, jangan deket-deket dengan keluarga ini. Kenapa? Tiap kali kalau kita kumpul sama keluarga ini, nanti pasti mereka ngajak makan. Abis gitu kita yang bayar. Kan gak enak. Ya. Kan mendingan, aku seneng loh deket sama keluarganya Pastor Lukas, misalkan gitu ya. Pasti Pastor Lukas yang traktir kita. Nah gitu, jadi berkat. Haleluya. Wah jadi beban. Loh kasih tepuk tangan buat Pastor Lukas ya. Jadi kemanapun Anda berada, suami dan istri, orang-orang tuh seneng deket dengan Anda. Kenapa? Bawaan Anda tuh ramah, bawaan Anda itu penuh berkat, bercerita dengan penuh kasih, memberikan inspirasi.
Karena ada orang yang juga mungkin sedikit menjauh dengan tipe-tipe keluarga tertentu, pasangan tertentu. Jangan deket-deket dengan keluarga ini deh, bahaya. Nanti kamu kena tipu sama dia, nanti uangmu dilarikan, nanti kamu dimanipulasi sama dia, kamu cuma diperalat sama dia. Ada yang seperti itu. Tetapi saya berharap mereka bukan keluarga yang ada di gereja Mawar Sharon Campus Ngagel ini, amin. Setiap kali kalau ada teman Anda mau deket dengan Anda, mau deket dengan keluarga Anda, ya saya berharap mereka tuh bukan debt collector ya. Mereka tuh juga bukan nagih hutang, bukan untuk memprospek Anda, tetapi mereka deket karena melihat keluarga Anda itu kok harmonis ya. Anda sebagai orang tua ketika mendidik anak itu menginspirasi mereka. Orang itu jadi senang ketika ada mungkin anak-anak muda mungkin dekat dengan anak Anda karena mereka melihat didikan Anda terhadap anak Anda itu baik. Puji Tuhan itu adalah sebuah berkat. Bahkan sampai ada salah satu rekan saya, ya ada anaknya tuh ditaksir sama anak dari orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai segitunya, karena melihat dari kok didikannya baik, karakternya baik, sampai yang ngejar si anak ini rela juga datang ke gereja. Ya ini pendekatannya ini sekarang, wah ini agak sedikit melenceng ini motivasinya ingin cari jodoh. Tetapi gara-gara ya kalau kamu mau PDKT sama aku, kamu ikut ke gereja, kamu juga ikut dengar firman Tuhan. Lama-kelamaan hatinya secara pribadi dijamah oleh Tuhan dan bertobat. Itu loh kebangunan rohani. Sampai akhirnya dia rela, aku menikahin kamu bukan karena aku ikut-ikutan menjadi Kristen. Tetapi sekarang terima kasih karena aku bisa dikenalkan kepada Tuhan Yesus melalui kamu. Hidupnya berubah. Dan dia ikut Yesus bukan karena lihat pacarnya. Karena dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Seharusnya keluarga kita bisa membawa kebangunan rohani bagi orang lain. Ingat ya, untuk kebangunan rohani dimulai dari keluarga kita. Dimulai dengan kita harus ikat perjanjian dengan Tuhan. Ikat perjanjian dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu bersama dengan Tuhan, ingat kembali perjanjiannya Tuhan, baca firman-Nya, bangun persekutuan intim dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan. Lalu yang kedua, wariskan nilai-nilai kebenaran kepada keturunan, kepada generasi kita selanjutnya. Maka kehidupan keluarga kita juga akan ikut berubah, menjadi semakin sesuai dengan Tuhan Yesus, dan hidup kita membawa kebangunan rohani. Dari hidup yang dikutuk, menjadi hidup yang diberkati. Dari hidup yang di dalam dosa, hidupnya kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan, dipulihkan dan dibenarkan. Ya.